Saya bingung dari mana cerita ini harus dimulai. Awalnya berat mondok di pesantren, apalagi di pesantren salaf. Banyak yang terkekang, seperti hidup terpenjara saja. Pengennya sih seperti teman-teman bisa bebas memilih mau sekolah di mana. Lebih bebas, banyak hiburan, bahkan bisa nonton TV seharian. Sekarang saya sadar bahwa di pesantren ternyata sangat berguna, apalagi di dunia modern. Pesantren bukan hanya membangun intelektual saja, tetapi juga melatih kecerdasan emosional dan kekuatan spiritual. Saya masih ingat, pertama kali di pesantren, saya diajari cara membaca dan menghafal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fi dzikri syai'in. Saya nggak tahu kenapa saya terus disuruh membaca. Saya baru sadar ketika di jenjang berikutnya bahwa untuk bisa memahami dengan benar, ternyata harus dimulai dengan cara baca yang benar. Salah dalam bacaan akan berbeda pemahaman. Di sini saya mulai mengetahui banyak hal dan belajar memahami kitab-kitab salaf yang ditulis oleh ulama semenjak ratusan abad yang silam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ya lughatan adwa'u bi ghairin la aqal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, dalam kitab ini sekarang kita sampai pada bab sholat. Jadi dalam sholat tersebut, dalam bahasanya itu adalah doa yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Di sini saya mendapatkan ilmu yang berasal dari sumber kitab aslinya. Tidak hanya belajar teori, tapi juga menerapkannya. Di jenjang ini, saya menjadi lebih kritis dan jadi memahami permasalahan-permasalahan di masyarakat yang beragam dan kontekstual. Orang tersebut kemudian diamalkan, diajarkan, maka bertambah pula kebaikannya. Bentar dulu, waktu ada di saya. Bagi saya, kelas ini adalah kelas produksi calon ulama masa depan. Wow, tantangan yang pantas diperjuangkan. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Itu kan? Di jenjang ini, saya dan teman-teman mulai mengembangkan potensi kami masing-masing sebelum kami semua terjun langsung di masyarakat. Di pesantren, intelektual bukan nomor satu, tapi akhlak itu yang terpenting. Adab dengan al-khaliq dan makhluk adalah hal yang terpenting dan perlu banyak latihan. Kalau sekedar lulus sekolah itu tidak terlalu lama, tetapi bagaimana mengamalkan, menjaga perasaan agar tulus dan ikhlas itu yang utama. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Di pesantren, seorang dianggap bertambah ilmunya apabila bertambah kebaikannya. Bahkan bisa membuat orang lain lebih baik. Oleh karena itu, di sini banyak teman-teman saya walaupun sudah lama lulus, tapi masih bertahan di sini. Walaupun usianya sudah waktunya menikah. Karena yang kita cari bukan hanya tumpukan kitab, juga bukan selembar ijazah, tapi adalah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ubudiyah contohnya. Di sini, saya dibiasakan disiplin berjamaah, istighosah, dan bangun untuk sholat malam. Berat sih. Seandainya bukan di pesantren, mungkin saya tidak kuat menjalaninya. Di sini pula saya dilatih berkhidmah, yakni melakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan pribadi. Saya dan teman-teman diberikan sebuah amanah untuk menjalankan program-program pengurus. Dengan tugas khidmah ini,
kami semua dilatih menjadi seorang pemimpin. Memimpin diri sendiri dan memimpin umat. Sebenarnya saya ingin tinggal selama mungkin, tapi nggak mungkin. Saya harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Satu hal yang saya takutkan, saya tidak bisa mengamalkan semua amanah yang dibebankan oleh masyayikh di pundak saya. Perasaan ingin boyong sungguh membuat aku sangat galau. Bagi saya, boyong itu seperti menghadapi kematian. Manfaat dan tidak seorang santri ketika di masyarakat sangat tergantung ketulusan amal ketika di pesantren. Pesantren ini alam dunia, dan rumah itu alam akhirat. Yang paling saya ingat adalah pesan Kiai pada saat pamitan pulang. Mengajarlah dimanapun kamu berada. Mengajar itulah thariqah masyayikh. Karena memang mengajar itu bagian dari mengamalkan ilmu. Mengajar itu berarti berdakwah. Mengajar itu mengajak. Mengajar itu membuat perubahan ke arah yang benar. Ya, saya akan mengajar dimanapun saya berpijak. Mengajar kepada keluarga, kepada istri, dan anak-anak. Seandainya saya tidak bisa mengajar, saya akan menulis. Akan saya katakan kepada dunia bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu menggapai mimpi, bukan sekedar bermimpi. Saya berharap dengan mengajar, saya bisa melanjutkan perjuangan para kiai, mimpi masyayikh. Mari berkhidmah lil ma'had, khidmah lil ummah. Karena berkhidmah untuk pesantren adalah berkhidmah untuk masyarakat.